Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang kerucut pengalaman menurut Edgar Dell. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Istifaroh, saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2C. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin MPDI. Selanjutnya yaitu sejarah kerucut pengalaman Edgar Dell. Kerucut pengalaman diperkenalkan pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Methods in Teaching. Edgar Dell ialah seorang pendidik dari Amerika. Ia lahir 27 April 1900 di Benson, Minnesota, dan meninggal pada 8 Maret 1885 di Columbus, Ohio. Kerucut pengalaman Edgar Dell menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret hingga paling abstrak. Nah, selanjutnya yaitu pengertian kerucut pengalaman Edgar Dell. Kerucut pengalaman Edgar Dell adalah kerucut yang mengemukakan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Semakin langsung objek yang dipelajari, maka semakin tidak langsung pengetahuan itu diperoleh. Maka pengetahuannya itu semakin abstrak. Kerucut pengalaman Edgar Dell. Kerucut ini memiliki tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan dari 10%, yang kedua 20%, yang ketiga 30%, yang keempat 50%, yang kelima 70%, dan yang terakhir yaitu 9%. Tingkatannya dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama cara baca yang memiliki tingkat daya serap 10% dari total pembelajaran. Yang kedua yaitu mendengarkan, yaitu 20% dari total pembelajaran. Yang ketiga, dengan melihat gambar atau diagram, melihat video atau film, dan lihat demonstrasi atau bisa juga disebut dengan presentasi yang memiliki daya serap 30%. Yang keempat yaitu terlibat dalam diskusi 50% dari total pembelajaran. Dan yang kelima yaitu menyajikan presentasi 70% dari total pembelajaran. Yang terakhir yaitu bermain peran, melakukan simulasi mengerjakan hal yang nyata, memiliki total 90% dari hal pembelajaran. Itu rincian pengalaman Edgar Dell dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu cara baca, di mana cara baca ini mendapat persentase 10%, mendengar 20%, melihat gambar 30%. Pada tingkatan ini, penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya. Pembelajaran masih partisipan, sehingga tingkat pemahamannya pun masih sedikit. Yang kedua yaitu berdiskusi, mendapat persentase 50% dan presentasi 70%. Pada tingkat ini, pembelajaran sudah diberikan suatu bentuk permasalahan, sehingga pembelajaran aktif berpikir tentang permasalahan tersebut. Pembelajaran masih sebagai partisipan, karena masalah yang diberikan masih berupa permasalahan yang konkret. Rincian yang ketiga yaitu bermain peran, bersimulasi, melakukan hal nyata, mendapatkan persentase 90%. Pada tingkat ini, pembelajaran sudah bertindak sebagai pengamat, turun langsung dalam mengamati sebuah permasalahan, sehingga tingkat pemahamannya pun masih besar. Selanjutnya yaitu
kerucut pengalaman Edgar Dale dalam cara baca. Pengalaman melalui membaca ketika seseorang hanya belajar dengan membaca buku, maka presentasinya yaitu 10% saja dalam materi. Karena pembelajaran hanya berperan sebagai partisipan sehingga tingkat pemahamannya pun masih sedikit. Selanjutnya yaitu dalam hal mendengarkan. Pengalaman melalui cara mendengarkan seperti pengalaman melalui radio tape recorder yang sifatnya lebih abstrak dibandingkan gambar hidup. Sebab hanya mengandalkan salah satu indera saja, yaitu indera pendengaran. Dengan hanya mendengarkan, daya ingat siswa mendapatkan persentase 20% dalam mendengarkan tersebut. Selanjutnya yaitu dalam segi penyajian dari pengalaman Edgar Dale. Yang pertama yaitu dengan melihat gambar atau diagram, yang kedua dengan presentasi, dan yang ketiga melihat video atau film. Selanjutnya yaitu melihat gambar atau diagram. Melihat gambar atau diagram sebuah pengalaman melalui lambang-lambang visual seperti gambar grafik dan bagan. Sebagai alat komunikasi, lambang visual dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada siswa. Dan dengan melihat gambar atau diagram, siswa itu menyerap daya ingat 30%. Itu dalam hal presentasi, yaitu sebuah teknik penyampaian informasi melalui peragaan. Semisal dalam drama siswa terlibat secara langsung dalam masalah yang dipelajari walaupun bukan dalam masalah situasi nyata, maka pengalaman melalui demonstrasi siswa dapat melihat peragaan orang lain. Dengan melihat atau melakukan demonstrasi, siswa dapat menyerap sebesar 30% dari materi tersebut. Selanjutnya yaitu melihat video atau film. Pengalaman melalui gambar hidup dan film. Gambar hidup itu bisa juga dengan melihat video atau film, merupakan rangkaian gambar mati yang diproyeksikan pada layar tertentu. Dengan melihat video atau film, siswa dapat menyerap sebesar 30% pula dari materi tersebut. Selanjutnya yaitu diskusi. Pengalaman melalui diskusi dapat diperoleh dengan merancang pembelajaran kelompok, sehingga antar pembelajaran dapat saling berbagi atau bertukar informasi mengenai suatu masalah tersebut. Pada tingkat diskusi, bersimulasi dan melakukan hal yang nyata, kemampuan yang paling tinggi. Karena pada tingkat ini, pembelajaran pada dasarnya berperan aktif dalam kegiatan tersebut dan mempunyai tambahan-tambahan pengalaman. Selanjutnya yaitu bermain peran atau pengalaman melalui drama. Pengalaman melalui drama yaitu pengalaman yang diperoleh dari kondisi dan situasi yang diciptakan melalui drama atau sebuah peragaan dengan menggunakan skenario yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan bermain peran atau pengalaman melalui drama siswa tersebut dapat menyerap sebesar 90% dari materi yang diperoleh. Selanjutnya yaitu melakukan hal yang nyata atau pengalaman langsung. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh oleh siswa sebagai hasil aktivitas sendiri. Siswa berhubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajari tanpa menggunakan perantara. Dengan melakukan hal yang nyata atau pengalaman langsung pula, siswa dapat menyerap 90% dari materi tersebut. Selanjutnya yaitu
melakukan simulasi atau pengalaman tiruan. Pengalaman tiruan ini sebuah pengalaman yang diperoleh melalui benda atau kejadian yang dimanipulasi agar mendekati keadaan yang sebenarnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.